Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan yang baru berusia 24 tahun, Nur Afifah Balkis, resmi menjadi koruptor termuda di Indonesia setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Nur Afifah menjadi satu dari 10 orang yang tertangkap OTT KPK dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gofur Masud pada 13 Januari 2022 lalu. Di video kali ini, aku, Mela, akan mengulas kasus ini selengkapnya hanya di headline. Dalam kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara atau PPU ini, Nur Afifah diduga berperan menampung uang yang diterima Abdul Gofur dalam rekening bank miliknya. Nur Afifah sendiri memiliki hubungan dengan Abdul Gofur sebagai rekan sesama pengurus Partai Demokrat Balikpapan, di mana Abdul Gofur menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, sedangkan Nur Afifah menjabat sebagai bendaharanya. Selain Nur Afifah dan Abdul Gofur, KPK juga menangkap PLT Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro, serta Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU Jusman. KPK juga menangkap satu pihak swasta sebagai pemberi suap, yaitu Ahmad Zudi alias Yudi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat soal dugaan adanya penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten PPU. Berangkat dari laporan itu, tim KPK bergerak ke sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Timur. Satu hari sebelumnya, pada 11 Januari 2022 lalu, orang kepercayaan Abdul Gofur bernama Nis Puhadi diduga melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor atas perintah Abdul Gofur. Pengumpulan uang itu bertempat di salah satu kafe di kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Uang dalam bentuk tunai yang terkumpul mencapai 950 juta rupiah. Nis Puhadi lantas melapor ke Abdul Gofur bahwa uang siap untuk diserahkan kepada dirinya. Mendengar kabar itu, Abdul Gofur memerintahkan Nis Puhadi untuk membawa uang tersebut ke Jakarta. Tibanya di Jakarta, Nis Puhadi dijemput Rizky yang juga orang kepercayaan Abdul Gofur. Keduanya mendatangi kediaman Abdul Gofur di wilayah Jakarta Barat untuk menyerahkan uang tersebut. Singkat cerita, Abdul Gofur mengajak Nis Puhadi dan Nur Afifah datang ke sebuah acara di Jakarta. Setelahnya, ketiganya mendatangi mal di kawasan Jakarta Selatan. Mereka datang ke mal itu dengan membawa uang senilai 950 juta rupiah. Di mal tersebut, Abdul Gofur meminta Nur Afifah untuk mengambil uang sebesar 50 juta rupiah dari rekening miliknya yang tidak lain adalah rekening untuk menampung uang hasil suap. Nur Afifah pun menjalankan perintah Abdul Gofur sehingga uang yang terkumpul mencapai 1 miliar rupiah. Uang tersebut lantas dimasukkan ke dalam koper yang telah disiapkan Nur Afifah. Ketika Abdul Gofur, Nur Afifah, dan Nis Puhadi berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK bergerak untuk mengamankan ketiganya. Bersamaan dengan itu, tim KPK juga mengamankan beberapa pihak di lokasi lain di wilayah Jakarta dan Kalimantan Timur. Abdul Gofur, Nur Afifah, Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Ahmad Zuhdi selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999. Nur Afifah ditahan bersama Abdul Gofur di rutan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kemudian tersangka Mulyadi ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Sedangkan Edi Hasmoro dan Jusman ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Adapun tersangka Ahmad Zuhdi alias Yudi ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan perkara yang menjerat Bupati Penajam Pasar Utara ini berkaitan dengan sejumlah pekerjaan yang diagendakan Pemkab PPU melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021. Nilai kontraknya sekitar 112 miliar rupiah. Pekerjaan itu antara lain untuk proyek jangka panjang untuk peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur dengan nilai kontrak sebesar 58 miliar rupiah, dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak sebesar 9,9 miliar rupiah. Abdul Gofur yang merupakan politikus Partai Demokrat itu juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan sejumlah perizinan, seperti perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bleach plant atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU. Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman diduga menjadi orang pilihan dan kepercayaan Abdul Gofur.
Mereka dijadikan kader Partai Demokrat sebagai representasi untuk menerima maupun mengelola sejumlah uang dari beberapa proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten PPU yang selanjutnya digunakan untuk keperluan Abdul Gofur. Sementara, Nur Afifah diduga berperan untuk mengelola uang hasil suap. Uang-uang tersebut disimpan di rekening milik Nur Afifah. KPK menyatakan bakal mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara dengan tersangka Bupati PPU Abdul Gofur Masud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah. Termasuk mendalami soal uang yang dibawa Abdul Gofur saat diamankan tim penindakan KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Abdul Gofur diduga membawa uang sebesar 1 miliar rupiah untuk pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Selain Nur Afifah, pernah ada deret nama yang termasuk menjadi koruptor muda di Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Nazarudin. Nazarudin resmi menjadi koruptor termuda di Indonesia saat dinyatakan sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games ke-26 pada tahun 2011 saat dirinya masih berusia 33 tahun. Nazarudin merupakan seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Jawa Timur 4. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 KPK menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang untuk SEA Games ke-26. Nazarudin diketahui meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah penjabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut. Ia ditangkap di Kolombia dan dijatuhi hukuman penjara 7 tahun oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2016, Nazarudin juga didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya dan divonis 6 tahun. Akumulasi hukumannya yaitu 13 tahun sampai tahun 2025. Selanjutnya, ada juga Muhammad Syahrial yang pernah mendapat rekor muri sebagai wali kota termuda di Indonesia. Ia menjabat sebagai wali kota Tanjung Balai sejak 17 Februari 2016 saat dirinya masih berusia 30 tahun. Pada tahun 2021, KPK menetapkan Muhammad Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lelang jabatan di pemerintah kota Tanjung Balai pada tahun 2019. Syahrial memberikan uang suap kepada Robin yang berjumlah 1,6 miliar rupiah untuk meminta bantuan kepada Robin karena ada permasalahan ketika ia ingin kembali maju dalam Pilkada Tanjung Balai. Muhammad Syahrial pun divonis 2 tahun penjara dan membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Atas kasusnya tersebut, ia menjadi koruptor termuda di Indonesia saat itu di usia 33 tahun. Kira-kira mungkin gak ya pemerintahan Indonesia terbebas dari korupsi? Sedangkan pejabat-pejabat muda yang seharusnya membawa budaya baru ternyata malah sudah ikut-ikutan korupsi. Hukuman pidana dan denda bagi para tersangka korupsi pun sepertinya gak setimpal ya dengan apa yang mereka lakukan. Nah, gimana nih menurut kalian? Coba share pandangan kalian di kolom komentar atau di akun media sosial kalian. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru Geolife. Makasih udah nonton video aku kali ini ya, dan sampai ketemu di episode headline selanjutnya.